Pencatatan akuntansi manual. Pada pencatatan akuntansi manual, yang pertama yaitu saldo awal. Neraca saldo merupakan daftar akun beserta saldonya pada waktu tertentu yang merupakan bagian awal dalam neraca saldo toko laporan keuangan. Posisi debit dan kredit sudah balance yaitu 513.891.000. Kemudian yang kedua adalah persediaan barang dagang. Pada persediaan barang dagang terdapat kode, nama barang, harga jual, satuan kualiti, HPP, dan jumlah. Jumlah merupakan hasil dari harga pokok penjualan dikali dengan kualiti. Dan ini adalah daftar persediaan barang dagang pada toko panel elektrik Jakarta. Kemudian yaitu ketiga, daftar transaksi yang terjadi dalam bulan Maret pada toko panel elektrik Jakarta. Yang pertama itu transaksi penjualan. Pada toko elektrik Jakarta, transaksi penjualan dilakukan secara tunai dan tidak menerima penjualan secara kredit. Dan inilah daftar penjualan pada toko panel elektrik Jakarta pada bulan Maret 2020. Selanjutnya, transaksi pembelian. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh toko panel elektrik Jakarta dilakukan secara tunai. Ini merupakan daftar transaksi pembelian yang dilakukan oleh panel elektrik Jakarta pada bulan Maret 2020. Selanjutnya itu transaksi pengeluaran yang mengakibatkan kas berkurang, dan ini merupakan daftar transaksi yang dilakukan oleh toko panel elektrik Jakarta pada bulan Maret, yaitu pembayaran listrik dan pembayaran gaji. Selanjutnya 4. Jurnal umum. Jurnal umum akan mencatat segala transaksi yang terjadi pada perusahaan dengan menyebutkan debit dan kreditnya. Ini merupakan jurnal umum toko panel elektrik dengan posisi debit sebesar Rp143.012.596 dan begitu juga dengan posisi kredit yang sama dengan posisi debit. 5. Buku besar merupakan buku utama pencatatan transaksi keuangan dengan mengkonsolidasikan masukan dari jurnal dan melakukan penggolongan rekening sejenis. Buku besar kas. Saldo normal kas berada di debit, dan apabila debit ketemu debit akan dijumlahkan dan debit ketemu kredit akan dikurangkan. Kemudian akun persediaan barang dagang, penjualan, beban biaya dilakukan perhitungannya sama seperti dengan akun kas, yaitu saldo awal akan memperhatikan posisi debit atau kredit. Apabila debit ketemu debit akan dijumlah, debit ketemu kredit akan dikurang. 6. Neraca saldo. Neraca saldo akan memuat segala akun yang ada di neraca saldo awal dengan perubahan jumlah setelah dilakukannya buku besar. Dapat dilihat bahwa jumlah debit kredit neraca saldo telah berubah menjadi 611.361.596 dengan posisi debit dan kredit balance. Selanjutnya laporan laba rugi. Dengan pendapatan total yaitu 97.470.596.000 dan jumlah biaya atas pendapatan yaitu 62.656.800, sehingga laporan laba rugi terdapat 34.813.796 hasil dari pengurangan pendapatan dikurang biaya atas pendapatan. Kemudian terdapat total biaya operasional yaitu 16.400.000 dan terdapat laba rugi operasional menjadi 18.413.796, yaitu hasil pengurangan dari laba rugi kotor dikurang laba rugi operasional. 8. Perubahan modal, yaitu modal awal diambil dari saldo awal akun neraca, kemudian dikurang dengan laba bersih yang diambil dari laporan laba rugi, menghasilkan modal akhir sejumlah 445.477.204. Selanjutnya neraca yang memuat
informasi tentang aset, kewajiban, dan modal, di mana aset terdapat dengan total 440.304.796 dengan rincian kas, persediaan, bangunan dikurang akumulasi, peralatan dikurang akumulasi, dan perlengkapan dikurang akumulasi, dan juga jumlah modal yaitu 463.891.000 dan laba 18.413.796, sehingga jumlah total kewajiban aset dan modal yaitu 440.304.796. Penggunaan aplikasi Cair dengan menu sebagai berikut. Yang pertama yaitu data-data, dengan mengisi data nama dan alamat, yaitu mengisi data dan nama dan alamat karyawan, penjual, dan pembeli. Jika ingin menambahkan data baru, maka klik baru dan mengisi informasi, kemudian klik rekam. Selanjutnya, daftar akun atau data rekening. Di sini kita dapat mengubah nama akun-akun yang akan kita gunakan. Selanjutnya, mengisi data barang, yaitu yang terdapat dengan kode barang, nama barang, jumlah tersedia, satuan, harga pokok, dan total. Total didapat dari harga pokok dikali dengan jumlah persediaan. Selanjutnya, daftar harta tetap, yaitu bangunan dan peralatan. Kemudian pengisian satuan pengukuran yang digunakan dalam toko panel elektrik Jakarta. Selanjutnya itu pengisian saldo awal, yaitu klik setting, klik saldo awal akun dan mengisi jumlah saldo awal yang ada pada toko, dan kita harus memperhatikan apabila posisinya di kredit dia digunakan dengan garis, dan kita harus melihat historical balancing harus 0, menandakan bahwa dia balance. Kemudian saldo awal persediaan, kita mengisinya untuk mengisi persediaan pada barang pada toko, dan ini adalah daftar saldo awal persediaan toko. Kemudian selanjutnya masuk ke transaksi, yaitu pertama transaksi penjualan. Jika ingin mendapatkan transaksi penjualan, maka klik invoice, kemudian mengisi data informasi, nama pelanggan, tanggal, dan apabila penjualan dilakukan tunai maka klik tunai dan invoice. Ini adalah daftar penjualan pada bulan Maret di toko panel elektrik Jakarta. Kemudian transaksi pembelian, klik invoice dan mengisi informasi pembelian, kemudian klik invoice dan tunai agar transaksi dapat dibaca, kemudian klik rekam. Dan ini adalah daftar pembelian pada toko panel elektrik Jakarta di bulan Maret. Selanjutnya kas dan bank yang memuat tentang kas keluar dan kas masuk, yaitu kas keluar. Untuk menambahkannya, klik kas keluar dan mengisi informasi. Ini adalah daftar kas keluar pada toko, yaitu pembayaran gaji dan pembayaran PLN. Setelah menginput seluruh transaksi, maka kita dapat melihat laporan keuangannya, yaitu yang pertama laporan laba rugi. Dapat dilihat bahwa laporan laba rugi pada aplikasi Cair sama dengan laporan laba rugi secara manual. Kemudian dapat melihat laporan neraca, yaitu sebagai berikut, dengan jumlah yang sama dengan pada pencatatan manual. Dan seluruh laporan keuangan yang ingin kita ketahui dapat kita lihat pada menu laporan keuangan.
dapat dilihat bahwa laporan keuangan pada Zahir sudah sama dengan laporan di pencatatan manual. Sekian dan terima kasih.